Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini 11 ICP Aliyah Wedah Sembalung? Alhamdulillah luar biasa, siap belajar. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dimudahkan rezekinya, juga Amin. dilancarkan proses pembelajarnya sehingga nanti Amin. kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Arif. Oke, Arif, silakan dipimpin doanya. Let's doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selesai. Oke, mudah-mudahan setelah berdoa kita pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, dilancarkan, dan tentunya harapannya agar apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita semua di masa depan. Nah, sebelum materi hari ini kita lanjutkan, saya ingin tahu kira-kira 11 SIV masih semangat apa tidak belajarnya? Semangat. Masih semangat apa tidak belajarnya? Semangat. Oke. Kalau masih semangat, sekarang kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo, semua tangan diangkat. Iya. Kita lakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, berarti dari sini kita tahu bahwasanya kelas 11 ICP Aliyah Wedah Sembalung masih semangat belajarnya ya. Oke, kira-kira 11 ICP ingin jadi orang sukses apa enggak? Ingin ya. Semua orang itu pasti ingin jadi orang sukses. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ingin sukses. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah ketika kalian ingin menjadi orang sukses itu tidak bisa serta-merta langsung sukses. Apa yang perlu dipersiapkan? Prosesnya. Di antara prosesnya itu apa? Belajar. Terus kemudian berdoa. Ya, tentunya yang kita harapkan kan tidak hanya sukses di dunia ya, tapi juga sukses di akhirat. Kalau berurusan dengan dunia, maka itu kita harus belajar, bekerja keras. Tapi kalau kaitannya dengan akhirat, berarti ibadah kita harus ditingkatkan. Baik, sebelum pembelajaran saya mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini ada enggak temannya yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik, selanjutnya kita akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira masih ingat enggak apa materi yang kita bahas pada pertemuan kemarin? Peristiwa tahdir. Iya, kita membahas tentang peristiwa
tahkim. Apa itu peristiwa tahkim? Masih ingat? Ingat. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba apa, Evir? Peristiwa di mana terjadi sebuah masalah dan masalah tersebut diserahkan kepada satu orang untuk menemukan solusinya. Oke, bagus. Nah, silakan. Nah, itu adalah materi tentang peristiwa tahkim. Nah, sekarang kita lanjut materi masih tentang aliran-aliran ilmu kalam. Jadi, aliran-aliran ilmu kalam itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah ada Khawarij, kemudian ada Syiah, kemudian ada lagi Murji'ah, ada lagi Maturidiyah, kemudian Jabariyah, dan seterusnya. Tapi untuk hari ini kita membahas yang 3 terlebih dahulu, yaitu aliran Khawarij dan aliran Syiah serta aliran Murji'ah. Next. Nah, apa itu aliran Khawarij? Jadi di sini Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya adalah keluar. Maksudnya keluar itu apa? Apakah keluar dari rumah? Apakah keluar dari kandang? Bukan ya. Maksud dari keluar di sini adalah keluar dari barisan Sayyidina Ali. Nah, selain dari pengertian tadi yang sudah saya jelaskan, di sini ada pengertian lain yang menyebutkan bahwasanya kaum Khawarij ini memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halamannya untuk berjihad. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud keluar di sini adalah mereka kaum Khawarij ini keluar dari rumah untuk berjihad, bukan keluar dari barisan atau golongan Sayyidina Ali. Nah, seperti itu. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan wa may yahruj min baitihi muhajirun ilallahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Next. Yang mana artinya adalah barang siapa berhijrah, maksudnya berhijrah di sini adalah berhijrah di jalan Allah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 100. Nah, ini yang menjadi cikal bakal munculnya aliran Khawarij. Nah, berdasarkan pengertian ini, berdasarkan ayat ini, kita juga bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya barang siapa yang keluar rumah dalam hal ini berjihad menuju jalan Allah, itu semuanya dihitung pahala. Termasuk ketika kamu keluar dari rumah belajar. Belajar itu kan salah satu jihad. Memerangi apa? Memerangi kebodohan. Nah, kemudian selain belajar apa lagi? Bekerja. Jadi Bapak Ibu kalian yang berangkat dari rumah pagi pulang sore untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, untuk menafkahi kalian dan keluarganya, keluarnya Bapak Ibu kalian, keluarnya kalian ke sekolah, di sini dihitung pahala. Makanya kita perbaiki niat kita sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat bekerja, itu kita harus perbaiki dulu niatnya agar pahala itu kita dapatkan. Karena ini sudah pasti, sudah jelas. Ini Gusti Allah langsung yang berfirman berdasarkan surat apa? Surat An-Nisa ayat 100. Nah, apabila misalkan ini ya, tapi wallahu a'lam ya, kita tidak ingin ini terjadi. Misalkan Pak, dalam prosesnya siapapun kemudian berangkat bekerja atau ke belajar, kemudian sebelum pulang nyampe rumah lagi kok tiba-tiba ada musibah yang wallahu a'lam itu menyebabkan orang itu sampai wafat atau meninggal, maka otomatis ini pahalanya sangat besar. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 100 ini. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, ya, sebelum sampai ke tempat yang dituju, maksudnya sebelum sampai ke tempat bekerja atau bahkan sebelum sampai nyampe pulang ke rumah, ya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi
Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah salah satu kelebihan, salah satu manfaat untuk kita ketika kita apapun yang kita lakukan selama itu di luar rumah itu diniati dengan berhijrah. Ya, maksudnya berhijrah apa? Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan Khawarij tentang orang kafir. Nah, di sini yang pertama, yang dimaksud kafir ketika pada masa Rasulullah SAW, yang dimaksud kafir di sini adalah orang yang belum masuk Islam. Tetapi kaum Khawarij itu memiliki pendapat yang berbeda. Jadi menurut kaum Khawarij yang dimaksud dengan kafir di sini adalah mereka yang apabila ia menghukum maka yang digunakannya itu bukanlah hukum Allah. Nah, itu disebut kafir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beriman yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tetapi ia tidak melakukan kewajiban agama, berarti imannya dianggap tidak benar. Ya, imannya dianggap tidak benar, maka ia menjadi kafir. Meskipun dia beragama Islam, tetapi ketika mereka tidak menjalankan kewajiban sebagai umat Islam, mereka dianggap kafir. Kemudian yang keempat adalah sulit menerima pendapat orang lain. Itu ciri khas dari kaum Khawarij. Mereka tidak mau, bukan tidak mau, tetapi sulit menerima pendapat. Mereka mempertahankan prinsipnya masing-masing. Oke, next. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij. Yang pertama adalah Urwah bin Hudair, kemudian yang kedua adalah Mustarid bin Sa'ad, yang ketiga Hausara al-As'adi, kemudian Quraib bin Mar'ah, yang kelima Nafi bin al-Azraq, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Bashir. Next. Nah, ini adalah beberapa doktrin dari kaum atau aliran Khawarij. Yang pertama, khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Maksudnya siapapun selama itu umat Islam berhak menjadi khalifah atau menjadi pemimpin. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab, tidak memandang suku maupun bangsanya. Kalau zaman dulu kan memang Arab ya, tapi menurut kaum Khawarij ini tidak. Kemudian dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersifat adil dan menjalankan syariat Islam. Nah, ini yang dianggap oleh kaum Khawarij. Jadi selama dia tidak meninggalkan syariat Islam, maka boleh dia dijadikan sebagai khalifah. Kemudian yang keempat, khalifah sebelum Ali adalah sah. Maksudnya siapa khalifah sebelum Sayyidina Ali? Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya. Kemudian tetapi setelah tahun ke-7, yaitu Sayyidina Utsman dianggap menyeleweng. Jadi mereka itu tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Utsman. Kemudian yang kelima, Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Nah, itu adalah doktrin dari kaum Khawarij. Next. Yang keenam sekarang, pasukan perang Jamal yang melawan Sayyidina Ali itu dianggap kafir. Jadi pada waktu itu, pada saat perang Jamal, itu mereka yang melawan kelompoknya Sayyidina Ali itu dianggap kafir. Kemudian yang ketujuh, seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Dan seorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Nah, ini yang paling ekstrim. Jadi menurut kaum Khawarij, setiap orang yang berdosa itu dianggap kafir dan wajib dibunuh. Dan bagi sesama muslim yang tidak mau membunuh orang tersebut itu juga dianggap kafir. Nah, bahayanya di sini, ya. Kemudian yang kedelapan, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka, wajib mengikuti aliran Khawarij. Yang kesembilan, seorang harus menghindari dari pemimpin yang menyeleweng. 10, orang yang baik harus masuk ke surga dan orang yang jahat masuk ke neraka. Yang 11, Quran itu adalah makhluk. Ini menurut pandangan Khawarij. Yang ke-12, manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Maksudnya apa ini? Mereka tidak percaya terhadap ketetapan Allah. Next.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran Syiah. Nah, apa itu Syiah? Jadi dalam bahasa Arab, Syiah itu artinya pihak atau golongan atau kelompok atau juga bisa pengikut. Maksudnya pengikut apa? Pengikut para sahabat. Next. Nah, asal usul Syiah. Ini ada dua yang saya cantumkan. Yang pertama adalah muncul pada saat masa Khalifah Sayyidina Utsman. Kemudian yang kedua, tampuk kepemimpinan adalah mutlak milik Ali radhiyallahu an dan keturunannya. Ini adalah awal-awal munculnya aliran Syiah. Sehingga karena mereka tidak sependapat dengan kekhalifahan masa itu, sehingga mereka membentuk sebuah aliran yang dinamakan aliran Syiah. Nah, kemudian tokoh Syiah yang pertama adalah Jalaluddin Rahmat, kemudian Haidar Bagir, Haddad Alwi, Nasir bin Muzahim, kemudian Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Ash'ari. Next. Doktrinnya aliran Syiah. Nah, ini lagi. Kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat. Kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup. Bahkan mereka meyakini kekuasaan imam mereka itu ketika gaib dan baru pada akhir zaman kembali kepada mereka. Yang ketiga, kepala negara sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Yang keempat, kepala negara memegang otoritas sangat tinggi. Next. Nah, yang terakhir adalah aliran Murji'ah. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian atau asal usul dari aliran Murji'ah itu sendiri. Murji'ah berasal dari bahasa Arab yaitu irja, yang artinya penundaan atau penangguhan, ditunda. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya ditunda, nanti akan dilakukan ketika di akhirat. Itu pandangan tentang aliran Murji'ah. Next. Asal usul Murji'ah yaitu golongan yang tidak sepaham dengan Khawarij. Nah, ini lagi. Jadi asal usul munculnya aliran Murji'ah itu pada dasarnya mereka itu tidak sepaham dengan pandangan-pandangan atau pemikiran aliran Khawarij. Next. Doktrinnya, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan itu tidak disebut sebagai kafir. Ini menurut kaum Murji'ah. Karena kafir itu ya menurut mereka iman itu letaknya ada di hati. Sehingga kalau kekafiran itu atau kekufuran itu diucapkan, itu menurut mereka itu tidak disebut kafir. Yang kedua, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Jadi yang disebut iman di sini adalah yang penting mereka tahu terhadap Tuhan. Kemudian yang disebut kufur tidak tahu terhadap Tuhan. Yang ketiga, sholat bukan merupakan ibadah bagi mereka. Karena yang disebut ibadah menurut aliran Murji'ah adalah iman, cukup iman. Dalam arti mengetahui Tuhan saja. Yang empat, penangguhan hukuman perbuatan manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, pahala kecil maupun pahala besar, semuanya itu nanti akan ditangguhkan sampai di akhirat kelak. Itu hak mutlak Allah yang memberi putusan. Next. Baik anak-anak, jadi itulah penjelasan singkat tentang aliran-aliran ilmu kalam yang pada kesempatan kali ini kita membahas tentang apa saja? Khawarij, aliran Khawarij, kemudian Syiah, dan Murji'ah. Nah, setelah ini kita akan mengevaluasi. Jadi kalian akan saya beri sebuah pertanyaan, kemudian silakan diskusikan dengan teman sebangkunya. Ya, paham? Sekarang siapkan buku tulis dan buku LKS-nya. Ya? Kalau sudah semua? Oke, sekarang apa perbedaan di antara ketiga aliran tersebut? Dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan diskusikan dengan teman sebangkunya. Perbedaan aliran Khawarij dengan Syiah maupun dengan Murji'ah.
Baik, dari apa yang sudah kalian diskusikan, mungkin ada pertanyaan? Tidak. Nah, berarti sudah jelas semua ya? Oke, baik. Kalau sudah jelas, coba saya. Kira-kira masih semangat enggak belajarnya? Masih semangat, semua tangannya di atas. Oke. Tepuk semangat. Baik, jadi hari ini kita sudah mempelajari materi tentang aliran ilmu kalam, yang mana kita membahas tentang aliran apa? Murji'ah. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang aliran ilmu kalam, tetapi sudah bukan tentang aliran Khawarij, Murji'ah dan Syiah, tetapi aliran Maturidiyah, Jabariyah, kemudian Asy'ariyah dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.